Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kali ini kita masuk pembelajaran kedua. Kita akan mempelajari nanti tentang permainan tradisional. Namun sebelumnya Bapak akan menanyakan kabar dulu. Apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit di sini? Kalau yang nggak hadir? Oke, karena banyak yang nggak hadir, kita seadanya aja. Karena keadaan kita lagi berbeda. Ada yang sedang pembangunan ya, perbaikan ruang kelas. Jadi kita harusnya masuknya shift siang, cuman Bapak adakan di sela-sela waktu istirahat untuk mempelajari tentang PJOK yang diintegrasikan dengan AI atau coding. Pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permainan bola besar, di mana permainan bola besar itu banyak ya, ada sepak bola, apalagi voli, basket, nah seperti itu. Nah, hari ini Bapak punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini, siswa dapat memahami konsep dekomposisi dengan membagi aktivitas olahraga menjadi beberapa langkah yang sederhana. Nah, terus siswa mampu mengenali pola gerakan dalam permainan tradisional. Nah, ini Bapak akan berawal dari permainan tradisional dulu. Siswa dapat melakukan abstraksi dengan menyederhanakan aturan permainan menjadi simbol dan gambar. Siswa mampu menyusun algoritma gerakan dalam bentuk urutan instruksi yang jelas. Nah, sebelumnya Bapak akan tanya dulu nih tentang permainan tradisional dulu. Apa saja permainan tradisional yang kalian ketahui? Lompat tali boleh. Apa lagi? Enggrang. Terus? Apa lagi? Apa lagi? Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi. Nanti kita akan bahas. Kenapa kita mempelajari tentang permainan tradisional yang diintegrasikan dengan AI, khususnya tentang AI, banyak hal ya yang menjadi manfaat dalam mempelajari tentang AI ini. Ini akan memudahkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena kita di sini untuk AI-nya itu kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Jadi peserta didik mampu menggunakan berpikir komputasional ininya kurang ini. Dari mulai peserta didik mampu menggunakan berpikir komputasional, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma dalam aktivitas sehari-hari. Pasti masih bingung ini, dekomposisi itu apa? Terus pengenalan pola itu apa? Pengenalan pola itu bisa disebutkan dengan pattern recognition. Abstraksi itu apa dan algoritma. Pasti di kepala kalian ini kata yang baru. Bener gak? Bener gak? Coba sebutkan permainan tradisional yang kalian ketahui. Tadi apa aja? Enggrang, lompat tali, congkak, gobak sodor. Terus? Apa lagi? Bola beracun? Boleh. Ya. Sebenarnya masih banyak ya. Tapak gunung. Ya. Ya, yang tapak gunung yang di kotak-kotak itu. Ya. Terus yang kemarin apa yang pakai gitu-gitu? Itu yang kelas 6. Nah, itu cukuplah untuk itu. Nah, di sini ada engklek, lompat tali, enggrang, layang-layang, gobak sodor, rangku alu. Terus main kelereng, congkak, ular naga, bekel,
gasing, ketapel, dan banyak lagi ya. Ya, bola beracun juga termasuk ya. Yuk kita main tebak-tebakan nih, tebak-tebakan melalui gambar ya, melalui gambar. Nah ini apa? Kita cek, betul gak? Betul ya. Berikutnya, ini ular naga, kita cek. Betul. Ini engrang, kita cek. Betul. Ini kita cek. Betul. Ini gobak sodor. Betul. Ini congkak. Betul. Ini gangsing. Betul. Ini bekel. Betul. Ini rangku alu. Nih ya, rangku alu yang seperti ini. Kemarin udah dipraktikkan oleh kelas 6. Kita belum. Ini? Nah, main kelereng juga termasuk permainan tradisional. Betul. Ini? Bola beracun yang sering kita lakukan. Nah, adik-adik kita akan mempraktekkan nanti salah satu yang paling kita sukai. Bola beracun sebenarnya ya. Cuman bola beracun itu tadinya Bapak akan menjelaskan tentang bola beracun yang diintegrasikan dengan coding atau AI. Namun Bapak akan pilih yaitu yang kita juga pernah ya tahun kemarin ya kita mempraktekkan namanya apa pada gambar itu? Gobak sodor. Oke. Permainan gobak sodor itu sendiri adalah permainan tradisional ya yang sering kita lakukan. Kita masuk ke berpikir komputasional. Tadi udah dipilih ya, permainannya adalah gobak sodor. Namun dalam permainan gobak sodor kita harus tahu dulu nih, dekomposisi dalam gobak sodor itu apa, pengenalan pola atau pattern recognition itu apa, abstraksi, terus algoritmanya juga seperti apa. Memahami konsep dekomposisi, ini kurang jelas ya ininya ya. Mau gimana lagi nih? Bisa digedein nggak sih? Ntar ya, kita besarkan. Nah, lebih jelas ya? Lebih jelas. Memahami konsep dekomposisi. Memahami konsep dekomposisi. Dekomposisi itu apa sih artinya? Nih, artinya siswa nah, langkah-langkah sederhana. Terus pengenalan pola itu apa? Nah, terus ini. Siswa dapat menyatukan informasi dalam menyederhanakan aturan permainan menjadi simbol atau gambar. Terus? Algoritma. Gerakan. Baru datang ini. Oke. Nah, kita harus tahu dulu nih arti-arti dekomposisi, pola gerakan, abstraksi, dan algoritma. Dekomposisi adalah proses memecah masalah konteks menjadi bagian-bagian terkecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Contohnya nih, mencetak gol dalam sepak bola. Dipecah menjadi yang pertama harus menguasai bola dulu. Yang kedua, membangun serangan. Ya, harus menguasai tadi apa? Bola. Terus harus tahu membangun serangan seperti apa. Terus harus melewati lawan. Misalkan,
Terus dan menembak ke gawang. Tidak ujuk-ujuk nembak aja, enggak, tapi sok aina kumaha bade jadi bahasa Sunda. Gimana mau mencetak gol? Kalau misalkan bolanya belum dikuasai, betul tidak? Nah, jadi kuasai dulu bolanya, bangun dulu serangannya, lewati lawannya, baru cetak gol. Itu sudah berurut seperti itu. Enggak tiba-tiba mencetak gol, ya, tapi berurutan. Kuasai bolanya, bangun serangannya, lewati lawannya, baru mencetak gol. Seperti itu. Contohnya tuh, ada ya, contoh dekomposisi dalam sepak bola. Pergerakan pola mengenali pola pergerakan lawan, ya. Terus mengenali tadi kan udah contoh simpelnya, kuasai bola, terus bangun serangan, lewati lawan, cetak gol. Nah, ini lebih detailnya, contoh yang lebih detailnya, mengenali pola pergerakan lawan. Jika lawan selalu mengoper ke pemain sayap, tim kita bisa mengantisipasi dengan memperkuat pertahanan di sisi sayap tersebut. Betul gak? Nah, kalau saya nulis sepak bola, ini contoh ya, karena kenapa Bapak contohnya di sepak bola? Karena rata-rata kalian sukanya sepak bola. Tapi nanti di tugasnya lain lagi, tentang permainan tradisional. Ya. Terus mengenali pola serangan sendiri. Nah, jadi kita harus tahu nih, peluang gol yang lebih besar itu kita lakukan umpan silang dari sayap penyerang atau dari mana? Harus tahu, ya. Terus mengenali pola tendangan penalti. Kiper yang memperhatikan kebiasaan penendang lawan dapat menembak arah tendangan berikutnya. Menebak arah tendangan berikutnya. Jadi, kalau mencetak gol, kita lihat gak kipernya? Lihat. Kalau kipernya di tengah, berarti kita harus nendang kemana? Kemana? Ke samping, jangan ke tengah lagi, gitu. Ke samping pun kita lihat gerakan badannya kemana itu si kiper. Bisa dikecoh dengan gerakan badan kita sendiri ketika menendang bola. Terus mengenali pola stamina dan strategi. Sekarang itu untuk contoh dekomposisi ya. Sekarang kita contoh di pengenalan pola atau pattern recognition. Pengenalan pola itu sendiri adalah kemampuan mengenali keteraturan pola berulang suatu masalah. Ini oke, itu untuk pengenalan pola ya, pengenalan pola. Nih. Bentar. Tadi pola yang berulang. Dalam sepak bola misalkan diulang-ulang nih polanya, serangannya dari kanan. Nah, itu serangan yang sering dari kanan itu bisa disebutkan bisa termasuk ke dalam pola. Jadi serangan lawan dari kanan. Tendangan menggunakan kaki bagian kanan. Udah, biarin. Nah, itu untuk pengenalan pola. Apa sih manfaatnya untuk pengenalan pola nih? Meningkatkan kemampuan analisis. Nah, dengerin. Pengenalan pola itu meningkatkan kita
meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis, menghemat waktu, meningkatkan strategi dalam tim, melatih penalaran kritis dan prediksi, mendukung pembelajaran AI. Manfaatnya meningkatkan belum. Itu ke abstraksi. Belum. Nah, ini untuk abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah kemampuan menyaring informasi penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan agar masalah lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Itu untuk abstraksi. Jadi hal-hal yang pentingnya itu apa sih gitu ya? Kita abaikan yang enggak relevan, yang enggak pentingnya abaikan. Gitu ya. Terus selanjutnya ada nih contohnya nih. Abstraksi, bagaimana cara memenangkan pertandingan sepak bola? Tanpa abstraksi, siswa bisa bingung dengan terlalu banyak detail, warna sepatu pemain, suara penonton, iklan, dan sebagainya. Nah, dengan abstraksi, siswa hanya fokus, kita dalam sepak bola, penting nggak warna sepatu? Hah? Enggak penting. Terus, iklan-iklan yang di samping penting nggak? Enggak ya. Tapi yang terpenting itu dalam sepak bola itu yang pertama ada strategi tim atau formasi. Yang kedua, kekuatan dan kelemahan lawan. Terus ada passing dan pertahanan. Shooting, passing, teknik dan seperti itu menjadi poin penting dalam memenangkan sebuah pertandingan sepak bola. Kondisi fisik pemain juga itu sangat penting. Satu lagi, algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang sistematis, logis, dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam coding. Algoritma adalah resep yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan langkah demi langkah. Nah, Bapak akan contohkan. Algoritma dari membuat mie. Lawan algoritma. Nah, yang pertama apa? Yang pertama apa? Bikin mie. Siapa yang suka bikin mie? Acungkan tangan yang suka bikin mie. Ayo, belum pernah bikin mie? Pernah nggak? Pernah. Yang pertama apa? Lebus air. Berarti tuangkan panci di atas apa? Kompor, tuangkan airnya, terus nyalakan apinya, terus tunggu agak mendidih, ambil mie-nya, nggak dibuka dulu, buka dulu, ambil mie-nya, masukkan, siapkan piring, tuangkan bumbu dalam piring, misalkan ya. Terus setelah mie-nya matang, tuangkan ke piring apa mangkok? Piring, tuangkan ke piring. Terus apa lagi? Aduk-aduk sampai merata dan mie siap untuk disajikan. Itu algoritma. Kalau algoritma itu langkah-langkahnya itu contoh sederhana dari kalau dekomposisi dalam membuat mie gimana? Ini dekomposisi. Ini kan panjang nih. Dari tadi algoritmanya setumpuk gitu kan ya, dari mulai ambil panci sampai menyajikan. Nah, itu kan banyak perlakuan, persempit perlakuannya. Yang pertama ada apa? Apa? Menyiapkan mendidihkan air dalam panci, menyiapkan bumbu dalam piring, menuangkan mie
Jangan, langsung aja. Jadi, dekomposisi itu yang lebih sederhana. Tidak seperti algoritma yang panjang. Gitu ya, contoh sederhana. Kalau polanya gimana polanya? Polanya, didihkan air, terus rebus mie, terus tuangkan dengan bumbu misalkan. Itu kan sering kan? Masa tidak direbus dulu untuk merebus mie? Pasti direbus dulu, terus itu. Jadi pola yang sering berulangnya gitu ya. Kalau abstraksinya apa? Nih, abstraksi itu mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Misalkan pancinya berwarna silver atau black, misalkan, nggak penting itu mah ya. Tapi yang penting-pentingnya aja. Membuat mie adalah apa? Cara yang lebih simpel untuk makan misalkan ya, atau pokoknya hal-hal yang penting lah untuk abstraksi. Nah, aduh Bapak udah berapa menit? 17 menit. Udah ya, untuk itu udah. Nah, Bapak punya aduh, bentar. Geger-began gitu. Punya LK untuk gobak sodor. Nih, kalau dekomposisi gobak sodor apa? Dekomposisinya. Sebelum main gobak sodor, apa dulu? Pemain diapain dulu? Pemain dibagi enggak? Dibagi menjadi 2 kelompok. Terus pemain menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang main. Nah, itu dekomposisi ya. Ada lagi banyak lagi dekomposisinya. Dekomposisinya masih banyak, Mas. Ada apa nih? Pokoknya banyak deh ya. Nanti kalian harus isi. Di sini ada LK kelompok. Nanti kalian dibagi menjadi laki-laki 2 kelompok, perempuan 2 kelompok. Terus nih, pattern recognition. Deh, dengerin biar kalian nanti paham. Pattern recognition itu adalah pola yang tadi ya. Bapak sudah menyediakan kata kunci. Kalian tinggal pilih aja. Ini memudahkan kalian untuk memahami dulu karena kita awal ya. Kalau langsung mungkin agak sedikit bingung, jadi Bapak kasih kata kunci. Kalian tinggal menuliskan kata kunci berdasarkan ini pertanyaannya. Oke? Bayangkan dalam pikiran kalian untuk gobak sodornya. Abstraksi itu kita ganti dengan simbol-simbol aja. Simbol-simbol penting. Maksudnya, kalau misalkan kita mau masuk, bergerak, maju. Kalau misalkan penjaga mendekati, kita bergerak, mundur. Nah, untuk penjaga, kalau misalkan di sana ada pemain yang mau masuk, bergerak, bergeser ke samping mana ini? Kanan. Kalau misalkan pemainnya di sana mau masuk, bergeser ke kiri. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada ruang yang kosong buat menerobos, lari cepat. Bisa dikecoh nggak untuk penjaga? Bisa dengan gerakan zigzag. Seperti itu ya. Di sini nanti ada ininya. Untuk abstraksi, nih kotak atau garis, biasanya apa tandanya? Lapangan, lingkaran dan segitiga nanti apa tandanya? Sudah Bapak kasih keterangan. Sebelumnya Bapak akan bagi kelompok aja untuk perempuan 5 orang. Nanti di dalam LK kelompok ini ada yang
Ada bentuk gambar algoritma, ada bentuk gambar algoritma. Sok bagi dua aja laki-laki. Ya, yang itu. Silakan untuk mulai diisi ya. Bapak cuman waktu sekitar 7 menit. Sok. Apa? Bau juga bau tina ieu ya pengelannya. Oh Stella. Pantesan. Silakan untuk segera diisi ya. Silakan. Tadi dekomposisi tadi udah Bapak jelaskan hal-hal yang sederhana ya. Nggak boleh ulang-ulang ya, nggak boleh ulang-ulang. Kita langsung satset ya. Oh, ini mah isinya. Itu mah isinya. Ini. Oh, kalian udah baca ya? Dekomposisi tadi. Ayo kerjasama, ayo gabung. Boleh beriung. Bebas ya. Dekomposisi itu tadi gimana? Kalau dari banyaknya pemain kita dibagi dulu menjadi 2. Ya langkah-langkah kecilnya. Balik lubak sodor teh kumaha heula pertamana. Suten heula berarti membagi ke kelompok. Tulis nomor 1 membagi ke kelompok. Terus tos bagi kelompok teh bikin lapangan enggak? Nah, membuat itu ya. Waktunya cuma sebentar ya, tidak banyak-banyak. Sweet untuk menentukan penjaga dan penyerang. Nah. Terus yang keempatnya bermain. Sok, gimana? Ngerti nggak? Ai dekomposisi teh langkah-langkah sederhana. Langkah-langkah sederhana nek main gobak sodor kumaha heula. Berarti pembagian tim atau kelompok. Yang kedua, membuat lapangan gobak sodornya dibuat dulu. Gimana mau main? Gitu kan ya? Lapangannya gobak sodornya dibuat, terus menentukan sweet untuk menentukan pemain dan yang keempatnya bermain. Dah, cukup segitu juga. Sok. Nah, ini mah ini isi dulu. Ya, berangkan 2 kelompok. Kalau mau main gobak sodor, pertama apa dulu? Pembagian apa dulu? Pembagian tim. Pembagian tim. Terus bikin dulu garis. Nah, garis untuk lapangan gobak. Terus habis itu sweet menentukan untuk jaga dan yang keempatnya bermain. Udah. Itu iya. Udah 4 aja, Bapak menyediakan biar takutnya lebihan gitu. Dah, sok tulis dulu. Sok. Satset ya. Kita waktunya mepet banget.
Apa? Iya, ini lagi di video. Suara. Kan suaranya biar masuk ke sana. Kalian jangan banyak bertanya tentang ini. Isi dulu. Bantu dulu. Sel, bantu dulu Sel. Sok. Apa? 5 menit lagi. Nah, udah itu nomor 2 udah sini langsung. Pola tadi pengenalan pola, pattern recognition. Nah, mengenal langkah-langkah berulang. Penjaga bergerak. Penjaga bergerak. Samping. Iya, ke samping ya. Ganti aja yang ini jadi samping kanan, samping kiri. Sorry. Ya. Nah, berarti tinggal tulis ke sini ya. Gimana? Sweet. Udah, langsung sini boleh. Ini bukan maju mundur ya, tapi salah nulis bapaknya. Samping kanan, samping kiri. Nah, penjaga bergerak kemana? Samping kanan, samping kiri. Berarti tulis di sini ya. Udah. Laki-laki mau udah nomor 2. Nah, berapa? Penyerangan bergerak zigzag untuk naon? Penjaga. Betul. Kayak gitu. Ya. Terus penjaga sering menarget pemain yang Bergerak terlalu dekat. betul. Gitu ya, enak kan pakai kata kunci? Lebih gampang. Udah 4 aja, jangan banyak-banyak. Nah, gimana itu? Nah, sok. Oke, yang ini. Udah, sok yang itu. Yang ini bukan maju mundur ya, tapi bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Untuk menjawab yang mana, lihat. Penjaga bergerak ke kanan, ke kiri. Gitu. Jadi kata kuncinya itu memudahkan kalian untuk ini. Membuat garis untuk lapangan. Terus, oke, ya udah. Yang terakhirnya 4, bermain. Selesai. Ini awal pembelajaran AI atau coding diintegrasikan dengan pembelajaran PJOK. Jadi kalau ada yang merasa yang mana? Yang mana? Yang ini nggak ngerti. Abstraksi itu tadi kan abstraksi hal-hal yang penting ya. Nah, kalau di sini kan hal-hal pentingnya misalkan di sini ada kotak garis. Kotak garis, lihat gambar kotak garis. Nah, ini kotak garis berarti menyatakan apa? Lapangan. Terus lingkaran dan segitiga, lihat di sini. Lingkaran, segitiga. Kalau lingkaran, ini lingkaran apa? Sebagai segitiganya penjaga. Terus panah. Kalau panah, nah nanti kalian harus menggunting ini. Disimpan. Kalau ini harus bergerak kemana? Ini penjaga. Oh, ini penjaga. Kalau di sini ada pemain, penjaga harus bergerak kemana? Ya, ke sana. Kalian kalau pakai ini kan tadi harus digunting ya. Berhubung waktunya mepet, nanti kalian pakai garis aja. Pakai pulpen aja. Gitu ya. Tanda panah, ya. Kalian berarti penjaga. Ini lihat yang ini. Gobak sodor, penyerang. Kalau ini penjaga di sini berarti penyerang harus bergerak. Nah, tadinya mau digunting, berhubung waktunya mepet ya. Jadi ini pakai pensil aja ya, di garis gitu ya. Ya. Nah.
Nah, kalau di sini adanya berarti harus bergerak ke samping kanan. Yang ini berarti harus ke sini. Ini harus bergerak kemana? Sini, sini, sini. Nah, gitu ya. Tapi isi dulu yang ininya. Ini masih banyak yang diisi. Nih, berarti kotak garis ini apa? Nih lihat kotak garis. Ini kotak garis apa? Artinya apa? Lapangan. Lapangan, gitu. Ya. Yang mana? Nih. Nih lihat, kotak garis ini apa artinya? Ya penjaga. Ini kotak garis, ini kotak garis apa? Dari satang. Lapangan. Lingkaran dan segitiga. Baru datang. Jam 10 Pak. Ini Jam segitiga. 10 Pak. Hop lah. Yuk, udah duduk. Langsung ke sana satu, ke sini satu. Ini berarti penjaga. Ini pemain. Kalau garis, ya, kalau yang ini panah. Panah itu ada panah maju, ada mundur. Ini kalian bagian penyerang. Berarti ini yang di garisnya. Ini kalian harus kemana? Berarti kalau penjaga di sini bergerak mana? Maju. Habis itu? Ke sini. Ini dijaga loh. Ke sini. Dari sini? Sini. Nah, kalian cukup harusnya ini tadinya mau digunting, mau ditempel. Kalian pakai ini aja. Gitu ya. Gitu ya. Stop. Tapi isi dulu artinya ini. Jangan dulu ke sini. Pinjam dulu kelasnya bentar ya. Bentar lagi ya. Ceng. Pinjam dulu kelasnya bentar ya. Pinjam. Iya, nanti. Bentar ya. Nanti ya. Nanti. Iya, nanti. Bapaknya belum selesai. Ya. Sebentar ya. Bapaknya belum selesai. Apa? Ini kotak garis. Ini apa? Ini kotakan. Berarti artinya apa? Lapangan. Terus ada nanti pertanyaan segitiga sama bulat. Segitiga itu apa? Penjaga, bulat pemain. Kalian dapat lapangannya untuk penjaga. Jadi kalau misalkan pemain di sini, penjaganya harus bergerak kemana? Nah, kalian pakai garis ini aja. Gitu, ya. Pakai garis ini aja ke sini. Ya. Nah, karena ini tadinya mau digunting, mau ditempel di sini, ya. Berhubung waktunya sangat pendek. Oke? Stop. Panah itu bergerak maju mundur kanan tuh, udah gitu aja. Udah, jangan lihat jerawatnya, nggak penting. Langsung ke abstraksinya aja, yang pentingnya aja. Langsung sok isi. Nah, ya betul. Oke, langsung buka. Yang laki-laki udah ngerti ya bikin panah-panahnya ya? Ngerti? Udah bagus kayak gitu. Oh, yang ini. Mulai dari awal ya. Ini bagian algoritma. Algoritma itu rangkaian kegiatannya secara detail. Misalkan, jika penjaga dekat, maka jika penjaga dekat, penyerang harus apa? Harus mundur di sini. Nah, ini mundur. Ini mundur ke sini, ini maju. Gambar aja. Nanti aja terakhir tulis kelompoknya. Nah, udah. Gitu aja. Jika ada celah kosong, maka maju. Nah, jika tertangkap maka keluar. Ya iya tuh. Punya nggak tertangkap? Iya, tulis aja. Ini untuk penyerang, nanti ini untuk penjaga.
Nah, terus jika mencapai garis akhir adalah berhasil. Yang penjaga juga seperti itu. Berarti penjaga mah ada kanan ke kiri. Ngerti yang ini? Ah, betul. Betul kayak gitu. Udah selesai? Yang itu? Ah, enteng itu. Coba. Yang ini. Ini kan ada algoritma penyerang, ini algoritma penjaga. Nah, yang penyerang dulu sih. Jika penjaga dekat, maka nih, di depan ada penjaga. Nah, deket. Berarti kita mundur. Mundur yang mana? Nah, itu. Sok, tulis gambar. Gambar aja, digambar. Digambar gitu. Iya, samain aja gambarnya. Iya, kayak gitu aja. Sok, bentuk langsung. Hah? Ini mah pakai ini. Yang ini mah. Jika tertangkap maka keluar permainan. nah, jika berarti dua. Heeh. Waduh, waktunya hampir banyak ini. Udah. Yang ini dibalik, sok. Tip X nih, yang Bapak ambilkan. Yang mana? Iya, dua iya ngesiana aku iya. Ya, yang ini coret. Coret aja langsung. Coret aja ke pulpen.